Baik, mari kita lanjutkan ke episode 6. Episode ini dimulai dengan flashback saat Rick masih dirawat di rumah sakit. Di sana ada Shane. Dia bingung melihat semua orang berlari keluar dari rumah sakit tersebut. Shane berniat mengambil ranjang dorong untuk membawa Rick pergi dari sana. Namun tanpa sengaja dia melihat orang-orang yang berlari keluar tadi ditembak secara brutal oleh beberapa orang bersenjata. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah zombie menyerang orang-orang bersenjata itu. Shane segera membawa ranjang dorong itu menuju ke kamar Rick. Namun saat dia hendak membawa Rick, dia melihat Rick yang masih memakai alat bantu medis. Shane jadi berpikir ulang. Sepertinya tidak mungkin membawa Rick dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan mati listrik di sana. Dan alat bantu medis Rick pun mati juga. Shane mengecek detak jantung Rick, namun dia tidak merasakannya. Akhirnya Shane meninggalkan Rick di sana karena dia berpikir Rick sudah mati. Saat keluar dia melihat beberapa zombie di sana. Shane segera meletakkan ranjang dorong itu di depan kamar Rick agar para zombie itu tidak bisa masuk ke sana. Dan film pun baru dimulai. Akhirnya Rick dan kelompoknya masuk ke dalam gedung CDC. Mereka tetap waspada. Dr. Jenner menemui mereka sebelum mengizinkan mereka masuk lebih ke dalam lagi. Mereka semua harus menjalani tes darah terlebih dahulu. Rick menyanggupinya. Dr. Jenner membawa mereka menuju ke laboratorium. Satu persatu mereka diambil sampel darahnya. Andrea terlihat lemah saat selesai diambil darahnya. Jackie berkata bahwa mereka sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya Dr. Jenner menjamu mereka. Rick dan kelompoknya nampak sangat menikmati jamuan Dr. Jenner sambil bercanda. Tak lupa mereka berterima kasih kepada Dr. Jenner. Tiba-tiba Shane menanyakan tentang peristiwa yang sudah terjadi di gedung itu, sehingga para dokter pergi dan menyisakan Dr. Jenner seorang. Sebenarnya yang lain kurang setuju dengan pertanyaan itu karena dirasa waktunya kurang tepat. Namun Dr. Jenner akhirnya menceritakan semuanya. Saat keadaan memburuk, sebagian dari mereka pergi dan menghabiskan waktunya dengan keluarga. Dan saat barisan militer diserbu, sebagian lagi melarikan diri dan yang tidak kuat dengan keadaan itu memilih untuk bunuh diri. Sedangkan Dr. Jenner tetap bertahan di sana karena dia ingin terus bekerja dan berharap membawa kebaikan. Setelah itu, Dr. Jenner menunjukkan tempat untuk beristirahat buat mereka. Dia juga berpesan untuk tidak terlalu boros menggunakan listrik. Mereka harus berhemat. Mereka merasa senang karena di sana ada air panas untuk mandi. Sepertinya sudah lama mereka tidak merasakannya. Mereka pun segera menyegarkan tubuhnya dengan mandi air panas. Saat keluar kamar dan melewati kamar Andrea, Dale mendengar suara yang mencurigakan. Ternyata Andrea sedang muntah-muntah. Setelah itu dia menangis. Andrea merasa putus asa setelah mendengar cerita Dr. Jenner. Namun Dale berusaha menenangkannya. Terlihat Rick menemui Dr. Jenner di ruang kerjanya. Dia menanyakan hasil dari pemeriksaan darah mereka dan hasilnya normal, tidak ada kejutan. Sekali lagi Rick berterima kasih kepada Dr. Jenner. Rick juga menceritakan tentang kondisi di luar, bahwa saat di luar mereka merasa hanya menunggu waktu saja karena begitu banyaknya zombie di sana. Dr. Jenner menyemangatinya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Adegan beralih, terlihat Rory sedang melihat-lihat koleksi buku di sana. Dan tanpa sepengetahuannya, Shane mengintipnya dalam keadaan mabuk. Saat Shane menutup pintu, Rory segera membalikkan badannya dan dia kaget melihat Shane di sana. Shane tidak terima atas perlakuan Rory kepadanya. Sejak dia bertemu dengan Rick, Rory mengabaikannya. Rory melakukan hal itu semua karena dia merasa dibohongi oleh Shane yang mengatakan bahwa Rick sudah mati. Rory hendak masuk ke kamarnya namun dihadang oleh Shane. Shane mencoba menjelaskan situasi mereka saat itu, namun Rory tetap menyalahkannya hingga akhirnya Shane yang masih dalam pengaruh alkohol mencoba mencium Rory dan memperkosanya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rory. Rory mencakar dan mendorong Shane. Akhirnya Shane pergi meninggalkan Rory yang masih terlihat shock atas kejadian itu. Pagi harinya terlihat mereka sedang menikmati sarapan. Saat Shane bergabung, Tidok melihat bekas sakaran di leher Shane.
Shane beralasan bahwa luka itu pasti dia lakukan saat dia tertidur. Tiba-tiba Dr. Jenner bergabung dan mereka langsung mengatakan bahwa mereka datang ke CDC ini ada tujuannya. Akhirnya Dr. Jenner mengajak mereka semua ke laboratoriumnya untuk menyaksikan rekaman TS-19. Dr. Jenner menerangkan apa yang terdapat di layar mengenai otak manusia. Di dalam otak ada sinapsis, sinyal elektrik di dalam otak yang membawa semua pesan. Sinapsis itu sama artinya dengan penjagaan atau rekaman penjagaan. Otak itu adalah sampel dari orang yang tergigit dan terinfeksi, serta dengan sukarela mengizinkan untuk merekam prosesnya sampai menjadi zombie. Dia juga memperlihatkan cara kerja virus zombie yang saat menyerang manusia. Mereka terlihat sedih, terutama Andrea. Dia teringat lagi pada Amy. Virus itu membuat mereka bangun dan bergerak namun tidak hidup. Hanya cangkang yang digerakkan oleh naluri tak berakal. Setelah itu dia matikan layar utama dan pos kerja. Kemudian mereka pun berunding dan masih berharap masih ada orang yang mengetahui tentang virus itu di suatu tempat, di fasilitas yang lain. Menurut Dr. Jenner mungkin ada beberapa orang sepertinya, namun semuanya padam komunikasi dan instruksinya. Intinya sudah tidak ada lagi orang yang melakukan penelitian tentang virus itu seperti dirinya. Mereka mulai merasa putus asa. Dan melihat timer yang semakin lama semakin berkurang, dia menanyakan kepada Dr. Jenner apa yang akan terjadi jika timer itu menunjukkan angka 0. Ternyata itu artinya adalah generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Saat tenaganya habis, dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Rick, Shane, Glenn, dan T-Dog segera mengecek ruang generator. Mereka kurang suka dengan Dr. Jenner yang tidak terbuka. Sesampainya di sana, mereka memeriksa persediaan bahan bakar, namun ternyata kosong. Tiba-tiba, banyak generator yang mati, pendingin ruangan juga mati. Di ruang kerjanya, Dr. Jenner memegang foto mendiang istrinya sambil mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang dia miliki. Dia pun berharap istrinya bangga dengannya. Saat Dr. Jenner melintas di tempat kelompok Rick berada, mereka bertanya kepadanya kenapa lampu di ruangan mereka mati. Dr. Jenner menjawab bahwa sedang ada penghematan energi. Semua itu sudah terprogram sejak dulu. Zona 5 akan mati dengan sendirinya. Semua bingung dan mengikuti Dr. Jenner. Rick yang sudah kembali dari ruang generator bertanya kepada Dr. Jenner sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dr. Jenner menjelaskan bahwa sistemnya mulai menurunkan semua pemakaian tenaga yang tak penting. Sistem itu dirancang untuk tetap menjalankan komputer hingga detik akhir. Mereka segera menuju ke ruang kerja Dr. Jenner. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Rick menyuruh semuanya untuk mengambil barang-barang dan mereka akan pergi dari sana. Belum sempat mereka pergi dari sana, tiba-tiba alarm berbunyi dan terdengar sistem memberikan peringatan. 30 menit menuju dekontaminasi. Mereka semua panik, apalagi setelah pintu menuju keluar tertutup. Di saat semuanya panik, Dr. Jenner malah membuka video transmisi. Daryl marah dan hampir menghajar Dr. Jenner. Rick meminta Dr. Jenner untuk membuka pintu agar mereka bisa keluar, namun menurut Dr. Jenner, semua di luar kendalinya, itu semua dikendalikan oleh komputer. Rick bertanya apa yang akan terjadi setelah 28 menit. Dr. Jenner menjelaskan bahwa gedung itu sudah dipasang sistem high IT untuk mencegah adanya organisme keluar dari sana. High IT itu sendiri adalah peledak udara bertenaga panas bertekanan tinggi yang kekuatannya dan durasinya melebihi bahan peledak lain kecuali nuklir, yang digunakan untuk melenyapkan kehidupan dan bangunan. Mendengar itu semua, mereka yang ada di sana diliputi rasa cemas dan ketakutan. Daryl, Rick, dan Shane mencoba membuka pintu itu dengan menggunakan kapak, namun Dr. Jenner menyarankan agar mereka pasrah dengan keadaan. Karena keadaan di luar lebih berbahaya dan kematiannya menyiksa. Shane menyerah untuk mendobrak pintu itu. Ternyata pintu itu sudah dirancang untuk menahan roket. Shane merasa kesal dengan kelakuan Dr. Jenner yang sepertinya menahan mereka untuk tetap berada di dalam gedung untuk mati bersamanya. Dia menodongkan senjatanya kepada Dr. Jenner. Rick mencoba menenangkannya. Dia berhasil melumpuhkan Shane.
Kemudian Rick bernegosiasi dengan Dr. Jenner. Menurutnya Dr. Jenner telah berbohong tentang tidak adanya harapan lagi. Dr. Jenner bercerita bahwa sampel tes TS19 adalah istrinya, seharusnya dia yang berada di sana. Karena sebenarnya istrinya lah yang mengelola tempat ini dan Dr. Jenner hanyalah pekerjanya. Namun menurut Rick, Dr. Jenner masih punya pilihan, sebuah pilihan atau kesempatan. Lori juga meminta pada Dr. Jenner untuk membiarkan mereka berusaha selama mereka bisa. Akhirnya Dr. Jenner luluh dan membuka pintu depan untuk mereka. Mereka pun segera berlari keluar. Sebelum Rick keluar, Dr. Jenner membisikkan sesuatu kepada Rick. Waktu mereka tinggal 4 menit lagi. Namun Jackie dan Andrea tidak mau pergi dari sana. Del menyuruh mereka segera pergi. Del menemui Andrea dan dia mengancam apabila Andrea tidak keluar maka dia juga tidak akan pergi dari sana. Kembali lagi pada Rick dan teman-temannya. Setelah mereka lari dari pintu itu, mereka masih belum bisa keluar karena terhalang oleh pintu kaca yang sangat tebal. Mereka memecahkannya dengan memukul kaca itu namun tidak berhasil. Tiba-tiba Carol memberikan sebuah granat kepada Rick. Benda itu dia temukan di baju Rick saat dia hendak mencucinya. Akhirnya kaca itu pun diledakkan dengan granat dan berhasil. Mereka segera berlari menuju ke kendaraan yang mereka naiki sebelumnya. Rick, Shane, dan Daryl berada di depan sambil melumpuhkan para zombie yang menghadangnya. Saat mereka sudah sampai di mobil masing-masing dan hendak berangkat, tiba-tiba Lori melihat Del dan Andrea baru keluar dari gedung CDC. Rick melihat jam tangannya. Di dalam gedung, Dr. Jenner dan Jackie saling berpegangan dan tersenyum. Rick membunyikan klaksonnya dan Lori berteriak menyuruh Del dan Andrea untuk merunduk. Mereka yang berada di dalam mobil juga disuruh merunduk. Dan terjadilah ledakan yang sangat hebat di gedung CDC itu. Semuanya hancur dan rata dengan tanah. Sesaat kemudian Del dan Andrea masuk ke mobil. Mereka pun segera pergi dari sana. Dan film pun bersambung.